Inilah jalan baru jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan segera beroperasi. Setelah sebelumnya telah dibuka ruas tembus sampai dengan Jeruk Udel sesi 1 sepanjang kurang lebih 6 km. Kali ini ruas Baron sampai dengan tembus akan segera menyusul. Proyek yang telah dikerjakan hampir 2 tahun ini telah membuahkan hasilnya. Pegunungan Seribu yang terbelah menjadi ciri khas ruas jalan Baron sampai dengan tembus yang melintas di Kapanewon Tanjung Sari dan sebagian Kapanewon Tembus ini. Ruas ini merupakan jalan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Deretan Pegunungan Seribu sepanjang hampir 10 km ini terkena dampak proyek jalur jalan lintas selatan yang merupakan program strategis nasional. Namun, jalur ini merupakan salah satu jalur favorit yang diminati sebagai alternatif jalur mudik karena memiliki pemandangan alam yang indah dan berada di jalur wisata pantai. Di video kali ini, kita akan menyusuri jalan baru jalur jalan lintas selatan yang masih dalam proses finishing dan belum dibuka untuk umum. Di sepanjang jalur jalan telah dibuat marka jalan, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan di beberapa titik strategis dan rawan, merapikan dinding-dinding tebing, penghijauan dengan tanaman menjalar pada sebagian besar dinding tebing, juga dilakukan penanaman pohon berindang di kiri kanan jalan. Secara keseluruhan, jalur jalan baru yang kita lewati kali ini telah tersambung dan waktu tempuh akan menjadi lebih singkat. Yang lebih menarik di jalur ini adanya satu-satunya jembatan yang menghubungkan dua bukit. Salah satunya dikenal dengan Bukit Rowari, di mana bukit ini dibelah sedalam kurang lebih 40 meter untuk menyesuaikan dengan ketinggian jembatan. Selain itu, kita bisa menyaksikan langsung pantai selatan saat melintas di atas jembatan ini. Tentunya, jalur ini akan menjadi salah satu jalur favorit bagi wisatawan karena menyimpan keunikan tersendiri. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya berada di titik jalur jalan lintas selatan ruas Baron sampai dengan Tembus. Di titik ini adalah titik di utara Pantai Baron, di mana titik ini akan dimulainya jalur yang akan saya telusuri sampai ke Tembus. Ikuti perjalanan saya. Baik teman-teman, di depan kanan ini ya, di depan kanan ini adalah jalur menuju ke Retribusi Tembus dari arah Saptosari, dan ini adalah jalur baru yang belum dibuka ya. Kita akan menyusuri sampai dengan utara Pantai Indrayanti. Nanti kita juga akan melihat sekalian rutenya ya teman-teman. Nah, inilah jalur baru yang sekarang sudah finishing, sudah dilakukan pembuatan marka jalan ya. Gambarnya sudah ada. Kemudian untuk rambunya juga sudah dibuat, juga penghijauannya juga sudah ada ya di sisi sepanjang kiri kanan ya teman-teman ya. Ini sudah hampir penyeran ya teman, dan yang di depan ini adalah merupakan bukit yang dibelah. Yang di sini itu sekitar ada berapa ya, 200 meteran ya di sini panjangnya. Nih sudah ada penghijauan juga ya di kiri kanan ini, penghijauan yang cukup membantu untuk mempertahankan apa namanya, dindingnya ya teman-teman, mempertahankan dinding-dinding yang ada.
Nah, di depan ini adalah perempatan Kemateng ya. Yang ke kanan itu mengarah retribusi Baron, yang ke kiri ke Wonosari. Dan yang ini lurus ini kita nanti akan menuju ke arah Tepus ya. Ke arah Tepus. Sudah beberapa kali saya mengekspos ini ketika dulu itu masih apa namanya teman-teman, masih berupa bukit ya teman-teman, dan sekarang sudah jadi finishing ya. Kita akan telusuri berapa kilometer dari titik awal tadi. Saya saat ini juga mengambil data dengan menggunakan aplikasi ya, jadi koordinat, kecepatan ya, kemudian elevasi atau ketinggian, juga rute nanti terbaca semua. Waktu mungkin juga akan saya tampilkan biar teman-teman tahu ini update-nya kapan gitu ya. Dan ini bukitnya cukup bagus, nanti akan saya dampingi dengan video drone ya sedikit. Nah, itu juga masih merapikan di saluran air juga ya, atau irigasi. Nah, teman-teman sekalian, sudah terlihat juga ya di sini bahwa marka jalannya itu sudah kelihatan baru ya. Jadi memang kalau pas finishing itu memang terakhir itu memang yang paling akhir itu biasanya marka rambu ya, marka rambu, lampu-lampu itu juga biasanya itu yang dikerjakan terakhir ya. Kemudian mungkin kalau ada beberapa yang harus dilakukan finishing gitu ya, itu juga akan dikerjakan ya. Ini anginnya cukup kencang ya teman-teman, mudah-mudahan tidak menutup noise-nya ya teman-teman, tidak menutup noise. Ini sebagian juga ternyata tidak di ini ya teman-teman, tidak semua di apa namanya, tidak semua dikasih penghijauan ya. Di sebelah sini ternyata tidak ada penghijauan. Ini pandangannya cukup luas sampai di area sini teman-teman, area apa namanya, area yang luas persawahan, bukan sawah, sini ladang ya. Kalau sini ada hujan soalnya, tapi juga ditanami padi juga ya teman-teman, tuh bisa dilihat kiri ya kanan. Dan pemandangan yang cukup menakjubkan ya teman-teman di sini. Dan penghijauannya ini harusnya bisa tumbuh itu, sepertinya pohon pule gitu, karena di musim hujan ya saat ini, sehingga bisa dimungkinkan bisa cepat tumbuh gitu ya. Mudah-mudahan cepat nanti tumasnya banyak sehingga bisa bertahan di apa namanya, di saat musim kemarau. Di sini perempatan ya teman-teman, ada lampunya. Jadi lampunya sepertinya tidak ini ya, tidak semua tidak berjarak misalnya 100 meter kemudian dikasih lampu, itu tidak ya. Kayaknya di titik-titik tertentu. Wah, ini anginnya kencang sekali teman-teman, mudah-mudahan tidak terganggu. Ini kalau saya melihat di depan itu agak naik ya teman-teman, nanti kita cek di aplikasi ya. Ini saat ini ketinggian 20 berapa ya, 45 meter di atas permukaan air laut, karena ini sudah dekat pantai ya teman-teman. Ternyata di jalan ini hanya 47 meter di atas laut ya, MDPL ya ternyata. Dan di depan sana kelihatan jalannya naik ya teman-teman. Nanti perbedaannya berapa, ini 39, ini agak turun juga jalurnya. Ini ada dilarang parkir. Ini agak naik, dan ini dikasih pengaman ya sebelah kanan ini. Oh, di depan itu ada penghijauan lagi teman-teman ya. Ternyata ada penghijauan lagi di bukit yang ini teman-teman, di titik ini. Nanti di mapnya ketahuan ya teman-teman, karena ini saya baca lognya ya. Ini masih dikerjakan kayaknya, ini penghijauannya ya masih terus dikerjakan. Dan ini dikasih tembok apa namanya, dicor untuk pengaman ya.
penghijauannya sudah kelihatan pada tumbuh ya, padahal awalnya biji ya teman-teman, itu awalnya biji. Kemarin itu saya pas di sini itu yang bukitnya yang ditawarkan itu yang di depan kiri itu ya teman-teman, yang di depan kiri ini ditawarkan. Kemarin saya sempat dibel tapi luasannya tidak disebutkan ya, luasannya tidak disebutkan ya. Dan di sini tergolong sepi nih kalau malam karena jauh dari pemukiman nampaknya ya teman-teman. Jadi jauh dari pemukiman sehingga agak sepi juga, tapi kelihatan lebar ya jalannya teman-teman. Ini anginnya cukup kencang ya teman-teman. Anginnya cukup kencang, dan ini kita sampai kalau tidak salah ini di Banjarjo ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di perempatan Banjarjo di sini. Nah, dulu pernah saya review juga ya teman-teman di sini sebelum jadi aspal. Dan di sini belum dikasih marka jalan ya, belum digambar, tapi rambunya sudah ada teman-teman. Rambutnya sudah ada tapi markanya belum digambar ya sampai di sini. Sebentar lagi ya, sebentar lagi paling terus di ini teman-teman, dikasih marka jalan ya. Kalau marka kan cepet, tinggal gambar-gambar itu paling nanti dikerjakan berapa hari itu cepet ya teman-teman. Nah, ini yang batu-batu pegunungan ini memang ciri khas sekali yang Gunung Kidul. Batu putih ya, batu kapur, dimana kalau menurut sejarahnya memang Gunung Kidul ini terangkat ya dari dasar laut gitu ya, terangkat dari dasar laut. Ini yang di sini ketinggian atau elevasinya 96 meter di atas permukaan air laut. Ini saya makin ke timur, makin ke arah Tepus, ini lebih tinggi teman-teman dari yang tadi yang di dekat mana Pantai Baron ya. Ini lebih tinggi di sini kalau kita lihat dari elevasi atau ketinggian sesuai dengan GPS dari aplikasi ini ya teman-teman. Ini kelihatan lebih tinggi ya. Nah, nanti kita habis ini ketemu dengan perempatan tadi kan Banjarjo. Berarti di sini nanti Ngestirejo. Depannya Ngestirejo. Dulu juga saya pernah lewat di sini sebelum jadi ya. Bahkan masih bukit, sebagian bukit ya, itu saya sampai di sini juga untuk mengekspos ya proses pembuatan jalur jalan lintas selatan yang bisa teman-teman saksikan di playlist video saya di JJS Gunung Kidul. Di sana semuanya ada. Jadi teman-teman melihat masa lalu atau yang dahulu bisa. Nah, di sini sepertinya Ngestirejo ya teman-teman. Ngestirejo terus ke timur terus. Nah, ini Ngestirejo terus ke timur, nanti kita akan ketemu dengan perempatan Banjarjo ya. Banjarjo, Ngestirejo, Sidoarjo ya. Nanti yang ke timur lagi perempatannya Sidoarjo. Nah, di Ngestirejo ini sudah ditulis sudah digambar marka jalannya sehingga sudah kelihatan cetak alias ceto ya jalannya dari pemisah di tengahnya. Dan di sini kok penghijauannya tidak seluruhnya ya, atau belum ya mungkin.
Mudah-mudahan kalau masih ada anggarannya semua dikasih penghijauan, cukup bagus. Menurut saya cukup bagus itu teman-teman. Dan ini agak turun ini, tapi tidak signifikan. Yang di sini cukup landai ya, jadi cukup landai dan lapang teman-teman. Pembongkarannya juga agak lebar ya, jadi nyaman lah kalau melewati jalur jalan lintas selatan di sini. Nanti kita akan terus, mungkin video saya cukup panjang ya teman-teman, karena saya melintas full dengan trek atau rute yang benar-benar real ya, benar-benar real, treknya real ya. Jadi saya harapkan bisa memberikan informasi sepenuhnya kepada teman-teman yang pengen melihat jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul ya, yang sudah hampir jadi, khususnya ruas Baron ya sampai Tepus. Nah, di depan itu nanti kita akan ketemu dengan Sidoarjo, di mana nanti Sidoarjo ini adalah perempatan yang menuju ke jembatan. Nah, ini Sidoarjo teman-teman. Dulu kelihatan dalam sekali. Kalau ke kanan bisa ke pantai ya. Nah, ini juga belum digambar markanya ya teman-teman, tapi sudah rapi ya teman-teman, tinggal dipoles sedikit, markanya sudah jadi. Atau mungkin mau dihaluskan lagi ya aspalnya. Yang di depan itu terkenal dengan Bukit Rowari ya teman-teman, Bukit Rowari yang baru dikerjakan motor. Dan ini sedang dalam proses finishing. Nah, ini paling tinggi ini teman-teman, jadi paling tinggi ini akan dikasih apa namanya, kasih penghijauan ya teman-teman. Ini bisa untuk lewatnya. Alhamdulillah kita bisa lewat di sini ya teman-teman. Nah, ini di sana kelihatan ombaknya. Ombak lautnya kelihatan dari sini ternyata teman-teman. Itu ya teman-teman, ternyata sudah bisa. Nah teman-teman, setelah jembatan ini kita ke timur ya. Setelah jembatan ini kita ke timur untuk menuju ke jalur yang awal atau jalur dulu yang sudah ada ya teman-teman. Dan di sini sudah juga dilakukan pembuatan marka jalannya. Jadi di belakang kita tadi adalah jembatan penghubung di Bukit Rowari ya teman-teman, dimana bukitnya cukup tinggi sekali ya teman-teman. Bukit Rowarinya cukup tinggi sekali, hampir perasaannya itu sekitar 40 meter ya, 40 meter. Hampir 40 meter dipapas ke bawah ya teman-teman. Nah di depan ini adalah pertigaan titik temu jalur jalan lintas selatan yang ada di ruas ini ya. Kalau ke kanan bisa ke Pantai Indrayanti ya teman-teman. Kalau ke kiri ke jalur yang apa namanya, jalur yang sudah jadi sebelumnya ya teman-teman.
Nah, sampai di sini teman-teman ya. Jadi di pertigaan inilah pertemuan dari jalur lama dan baru. Yang di sini adalah dari Baron tadi sampai ke Tepus. Di sini Tepus, kemudian di sana menuju ke Pantai Indrayana Pulang Sawal, sedangkan ke sana nanti akan menuju ke jalur baru. Baik teman-teman, demikian update yang dari Baron sampai Tepus sampai di pertigaan ini.